perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan proses pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dan pembelajaran, agar dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku pada kelompok tradisi dan moral. Perkembangan sosial pada anak usia SD ditandai dengan perluasan hubungan atau interaksi pada kegiatan pembelajaran di kelas maupun saat bermain di luar kelas. Selain dengan keluarga, anak juga mulai dapat menjalin ikatan baru dengan teman sebaya. Perkembangan sosial pada anak ditandai dengan proses pencapaian kematangan dalam kehidupan sosialnya. Bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan mengikuti aturan yang terdapat pada lingkungan sosialnya. Adapun aspek-aspek perkembangan sosial anak. Yang pertama, interaksi dengan teman sebaya. Berinteraksi dengan teman sebaya merupakan aktivitas yang banyak menyita waktu anak selama masa pertengahan dan akhir anak-anak. Maka dari itu, pengaruh teman sebaya sangat besar bagi kehidupan sosial anak. Karena anak cenderung mengikuti teman sebayanya baik dalam berperilaku, berpenampilan, dan lain sebagainya. Yang kedua, interaksi dengan guru. Di sekolah, guru adalah orang tua kedua bagi siswa. Guru dapat berperan sebagai pendidik, teman belajar, dan orang tua. Interaksi siswa dengan guru dapat berpengaruh besar terhadap kelangsungan belajar dan perkembangan sosial siswa di sekolah. Yang ketiga, kemampuan bertoleransi, yaitu kemampuan menerima terhadap pendapat atau perbedaan sifat, sikap, dan status sosial, baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi. Dengan luasnya pengetahuan anak menemukan bahwa berbicara merupakan sarana penting untuk berkomunikasi. Yang kelima, hubungan dengan keluarga. Banyak kondisi yang menyebabkan merosotnya hubungan keluarga menjelang berakhirnya masa kanak-kanak. Beberapa di antaranya merupakan kelanjutan dari kondisi-kondisi sebelum dan beberapa lagi merupakan kondisi-kondisi baru yang muncul dari berbagai situasi yang khas dari periode rentang kehidupan. Selanjutnya, berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan sosial dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014, ada beberapa indikator tingkat pencapaian perkembangan sosial. Di antaranya, yang pertama, bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. Yang ketiga, berbagi dengan orang lain. Dan yang keempat, menghargai hak, pendapat, dan karya orang lain. Yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, bersikap kooperatif dengan teman. Yang ketujuh, menunjukkan sikap toleran. Yang kedelapan, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kesembilan, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam perkembangan sosial anak. Tingkatan pertama, anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain, antara lain ia tersenyum atau tertawa karena mendengar suara orang lain. Tingkatan kedua, adanya rasa bangga dan segan yang terpancar dalam gerakan dan mimik wajah anak. Tingkatan ketiga, timbul perasaan rasa setuju dan rasa tidak setuju kepada orang lain, baik yang sudah dikenalnya ataupun belum. Misalnya, anak mampu mengatakan iya ataupun tidak terhadap apa yang diberitahukan orang lain. Tingkatan keempat, anak menyadari akan pergaulannya dengan anggota keluarga. Tahapan ini, anak sudah mampu bersosial dengan keluarga, contohnya dengan ikut serta atas semua yang terjadi di rumah. Ada implikasi perkembangan sosial dalam pembelajaran. Menurut Desmita, dalam modul PPG 2019, sekolah merupakan salah satu konteks yang memberikan peranan penting dalam pengembangan keterampilan peserta didik. Berikut ini ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru. Yang pertama, mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah sosial.
Guru dapat mengajarkan sejumlah tingkah laku interpersonal yang efektif melalui instruksi verbal serta melalui dorongan dan tingkah laku permodelan. Yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Dalam aktivitas pembelajaran kooperatif, siswa dapat belajar dan memperhatikan bagaimana memberikan pertolongan, mencari pertolongan, dan keterampilan resolusi konflik serta mengembangkan pemahaman yang baik tentang keadilan terhadap teman-teman sekelasnya. Yang ketiga, memberikan label perilaku yang pantas. Guru dapat meningkatkan kesadaran diri siswa terhadap efektivitas keterampilan sosial dengan mengidentifikasi dan memberikan pujian atas perilaku mencerminkan keterampilan-keterampilan sosial tersebut. Yang keempat, meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku-perilaku yang mereka miliki. Peserta didik sangat mungkin memiliki tingkah laku prososial ketika mereka diberi pengertian mengapa tingkah laku tertentu tidak dapat diterima. Artinya, peserta didik dapat memperlihatkan tingkah laku interpersonal yang efektif dan menahan diri dari tingkah laku interpersonal yang tidak efektif. Yang kelima, mengembangkan program mediasi teman sebaya. Siswa SD dapat mengambil manfaat dari training mediasi di mana mereka belajar bagaimana melakukan intervensi terhadap perselisihan interpersonal yang terjadi dalam kelas secara efektif. Dan yang terakhir adalah contoh perkembangan hubungan sosial anak dengan gurunya di SDN 1 Sidomakmur. Dari video di atas dapat dilihat bahwa hubungan sosial anak dengan guru yang ditunjukkan dengan keaktifan mereka di dalam kelas saat sedang melakukan pembelajaran. Serta perkembangan sosial anak dengan teman sebayanya di MI Wonosari. Dari video di atas dapat dilihat bahwasanya anak-anak sedang berinteraksi dengan teman sebayanya. Karena anak cenderung mengikuti teman sebayanya baik dalam perilaku, berpenampilan, dan lain sebagainya.